warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giovanni Amanda Jani Hardin, kelas Fisika 2019. NPM 1904030700007. Kali ini saya akan membahas percobaan listrik magnet yang berjudul transformator. Percobaan itu yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2018. Dosen pembimbing Kurniawan Budi Pranata, SSI MSI. Asisten praktikum Anatolia Burden. Telah dilakukan percobaan tentang transformator. Percobaan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui cara kerja sebuah trafo seri. Adapun alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah catu daya, kumparan, set inti, multimeter digital, kabel penghubung, kabel penjepit. Metode yang digunakan dalam percobaan ini adalah merangkai alat dan bahan sesuai gambar pada modul praktikum, menghubungkan transformator dengan medan magnet yang dialiri listrik, sehingga lampu secara seri pada balon primer dan sekunder menyala. Ukur tegangan pada hambatan. Pada percobaan ini didapatkan hasil bahwa transformator pada rangkaian seri ini, bila lampu di sekunder dilepas dan dibiarkan bohlam yang terhubung di sekunder primer pun akan mati. Hal ini dikarenakan kedua bola mengalami peningkatan impedansi ke aliran arus. Kata kunci dari percobaan ini yaitu transformator, transformator step up, dan transformator step down. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap alat atau mesin mempunyai rangkaian listrik di jantungnya. Kita telah mempelajari bahwa sebuah tegangan elektrik atau yang disebut gaya gerak listrik diperlukan untuk mengalirkan arus dalam suatu rangkaian. Induksi elektromagnetik telah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia di segala sektor. Contohnya saja di kehidupan sehari-hari. Kita pasti sudah sering mendengar peralatan elektronika bernama trafo. Trafo digunakan sebagai alat untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Trafo adalah alat dengan prinsip kerja transformator, menggunakan induksi elektromagnetik. Hampir semua peralatan elektronik memasang komponen pada rangkaian di dalamnya. Untuk itu, perlu kita melakukan praktikum transformator untuk dapat memahami cara kerja sebuah trafo. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan percobaannya sebagai berikut. Bagaimana dapat memahami cara kerja sebuah trafo? Nah, tujuan percobaan. Berdasarkan rumusan percobaan di atas, maka tujuan percobaan ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami cara kerja sebuah trafo. Bab 2, tinjauan pustaka. Dasar teori. Yang pertama, dasar teori. Transformator adalah peralatan yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dalam suatu rangkaian arus bolak-balik. Transformator terdiri dari kumparan primer dan sekunder yang digulung pada inti besi yang sama. Suatu arus bolak-balik dalam suatu kumparan menghasilkan fluks magnet yang terus berubah melalui intinya. Perubahan fluks ini menginduksi GGL bolak-balik dalam kumparan yang lain. Efisiensi transformator biasanya sangat tinggi, jadi kita sering kali dapat mengabaikan kehilangan daya dan menulis. Kumparan primer
adalah kumparan tempat masukan tegangan mula-mula, dan kumparan sekunder adalah tempat dialirkannya tegangan hasil. Prinsip kerja transformator adalah jika yang mengalir ke dalam kumparan arus bolak-balik, maka letak kutub-kutub utara dan selatan akan berubah bergantian. Akibatnya, medan magnet di sekitar kumparan selalu berubah. Jenis transformator ada dua macam, yaitu transformator step up dan transformator step down. Salah satu karakteristik sebuah trafo adalah tingkat efisiensi energinya. Efisiensi sebuah trafo merupakan perbandingan antara daya keluaran atau sekunder dengan daya masukan atau primer. Efisiensi trafo disimbolkan dengan eta yang secara sistematis Efisiensi trafo disimbolkan eta yang secara matematis dituliskan sebagai berikut. F1 I1 sama dengan F2 I2. Kemudian rasio tegangan sama dengan rasio jumlah putaran pada dua kumparan tersebut. Rasio arus berbanding terbalik dengan jumlah putaran. F1 per F2 sama dengan N1 per N2 atau I1 per I2 sama dengan N1 per N2. Dengan F1 sama dengan tegangan primer, satuannya V, V2 sama dengan tegangan sekunder, satuannya V, N1 sama dengan jumlah lilitan primer, N2 sama dengan jumlah lilitan sekunder. Bab 3, metodologi percobaan. Yang pertama, variabel percobaan. Variabel bebas antara lain jumlah lilitan kumparan primer dan jumlah lilitan kumparan sekunder. Variabel terikatnya tegangan primer dan variabel kontrol tegangan pada catu daya. Berikut alat-alat percobaan. 1 catu daya berjumlah 1 buah, 2 kumparan 500 lilitan berjumlah 1 buah, 3 kumparan 1000 lilitan berjumlah 1 buah, set INPU berjumlah 1 buah. Bahan-bahan percobaan antara lain 1 digital multimeter berjumlah 2 buah, 2 kabel penghubung berjumlah 4 buah, dan 3 kabel penjepit berjumlah 4 buah. Adapun prosedur percobaan diantaranya adalah 1. Siapkan alat dan bahan sesuai pada tabel. 2. Nyalakan transformator dan hubungkan dengan medan magnet yang dialiri arus listrik. 3. Pindahkan medan magnet melalui kumparan galvanometer dan galvanometer akan menunjukkan adanya arus. 4. Nyalakan catu daya, maka akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. 5. Tambahkan batang besi pada transformator untuk memperkuat bidang dan mencegah penyimpangan. 6. Hubungkan tegangan dengan transformator. 7. Hubungkan transformator dengan lampu secara seri pada balon primer dan sekunder dan nyalakan kedua balon tersebut. 8. Lepaskan balon primer dari kumparan, maka akan menyebabkan balon sekunder pun mati. Begitupun sebaliknya. Kemudian langkah yang terakhir, ukur tegangan pada hambatan dan hitunglah hasil percobaan. Berikut adalah diagram aliran percobaan. Diagram alir prosedur. Yang pertama, mulai. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Lalu menyalakan lampu transformator dan hubungkan dengan medan magnet yang dialiri arus listrik. Berikut, memindahkan medan magnet melalui kumparan galvanometer.
Berikut, menyalakan catu daya, maka akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Berikut, menambahkan batang besi pada transformator untuk memperkuat bidang dan mencegah terjadinya penyimpangan. Kemudian, menghubungkan tegangan dengan transformator. Selesai. Yang kedua, diagram aliran perhitungan. Yang pertama, mulai. Menghitung nilai NP dan NS. Mencari nilai FP dan FS. Kemudian mencari efisiensi NP per NS, FP per VS, dan eta sama dengan NP kali NS per VP kali VS. Kemudian bab 4, hasil percobaan dan pembahasan. Pada praktikum kali ini, kita melakukan praktikum tentang prinsip transformator, di mana bertujuan untuk mengetahui prinsip kerja transformator. Dalam percobaan ini, transformator dikatakan sebagai pusat dari transmisi dan distribusi. Karena, sesuai dengan fungsinya, transformator memindahkan tenaga listrik dari input ke output atau dari primer ke sekunder dalam perubahan tegangan baik naik maupun turun. Dari percobaan ini, kita dapat melihat bagaimana prinsip kerja dari sebuah transformator sesuai dengan hukum Faraday, yaitu arus dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya, medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Bila pada salah satu kumparan pada transformator yang diberi arus bolak-balik, maka jumlah garis gaya magnet berubah-ubah. Akibatnya, pada kumparan primer yang terjadi induksi, kumparan sekunder menerima garis gaya magnet dari kumparan primer yang juga berubah-ubah. Pada trafo, dapat diukur langsung besar kuat sekundernya menggunakan multimeter digital sebagai ampermeter. Setelah itu, bisa langsung diukur besar beda tegangan yang mengalir di sumber sekunder menggunakan voltmeter. Dalam bentuk yang sederhana, transformator terdiri dari dua buah kumparan yang terpisah listrik, tetapi secara magnet dilayani secara suatu alur induksi. Kedua kumparan tersebut mempunyai mutual induksi yang sangat tinggi. Jika salah satu kumparan digunakan untuk sumber tegangan arus bolak-balik dengan sumber tegangan bolak-balik, arus bolak-balik di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain menyebabkan adanya GGL atau gaya gerak listrik induksi. Ada dua jenis trafo yang digunakan, yaitu trafo penaik tegangan atau trafo step up dan trafo penurun tegangan, yaitu trafo bawah. Pada tiap trafo mempunyai input yang dinamai gulungan primer dan output yang dinamakan gulungan sekunder. Trafo mempunyai inti besi untuk frekuensi rendah dan inti ferrit untuk frekuensi tinggi. Sekarang masuk ke bab 5, kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lain melalui suatu gandengan medan magnet dan berdasarkan prinsip kerja elektromagnetik. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar pula tegangan primer dan tegangan sekundernya. Dan semakin besar tegangan yang diberikan, dan semakin besar pula tegangan yang mengalir. Dan tegangan primer lebih besar dan tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekundernya. Untuk memperbesar tegangan, keluar jumlah lilitan primer lebih kecil daripada sekunder, dan sebaliknya, memperkecil tegangan, keluar jumlah lilitan primer lebih besar daripada sekunder.